Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di event turnamen online antar tim Pro Chess League 2023 yang memasuki hari kedua minggu pertama kawan. Dimana di hari pertama kemarin kita melihat permainan tim yang digawangi oleh Magnus Carlsen kawan, yaitu Kanada Chessbrah yang berhasil mengalahkan Charlotte Cobra, dan satu tim lainnya Indian Yogis mengalahkan tim asal Brasil Capybaras kemarin kawan. Dan di hari kedua tadi malam mempertemukan tim Levitov Chess Wizard yang digawangi oleh Shahriar Mamedyarov berhasil mengalahkan tim asal Amerika Serikat Garden State Pacer kawan yang digawangi oleh Sam Sevian. Dan satu tim lainnya yaitu Norway Genops yang diperkuat oleh Salem Saleh dan Gawain Jones kawan berhasil mengalahkan tim asal Spanyol Spanish Maniac Shrimp kawan. Dari 8 tim ini sementara inilah hasilnya kawan. Nanti akan diikuti 8 tim lainnya, totalnya 16 tim untuk memperebutkan hadiah dengan total 150.000 US dollar atau sekitar 2,1 miliar rupiah kawan. Untuk lebih jelasnya mengenai turnamen ini seperti biasa kunjungi saja website resminya ataupun nanti link ada di kolom deskripsi. Kalian bisa melihat game-gamenya langsung, bisa kalian otak-atik gamenya atau info-info mengenai turnamen ini lengkap di websitenya kawan. Bisa kalian lihat linknya ada di kolom deskripsi. Dan untuk game kali ini kawan, saya ambil permainannya dari Shahriar Mamedyarov yang menggawangi atau memperkuat tim Levitov Chess Wizard melawan Sam Sevian yang memperkuat tim Golden State Pacer. Game ini sangat tajam, sangat kompleks kawan, dimana permainannya dengan ide Queen's Gambit Decline dengan permainan Semislav dari Sam Sevian kawan. Ya seperti biasa main line dengan pion E3, kuda B D7, gajah D3, pion D pukul pion C4, gajah ambil balik kawan, pion B5 untuk mendapatkan tempo, membuka akses gajah ke peta B7 ataupun ke peta A6 kawan, gajah ke D3 kembali, pion A6, jelas gajah tempatkan di peta B7, tidak lagi ditempatkan di peta A6 di diagonal A6 F1. Di sini pion E4 untuk mendapatkan kontrol peta pusat kawan dan juga membuka kembali akses gajahnya berkembang mungkin ke peta G5, peta kesukaannya pemain pos ronda kawan, mencoba mengepin kuda, begitu juga peta G4 yang disukai oleh gajah terang kawan untuk mengepin kuda F3. Dua peta ini adalah peta kesukaannya para pemain pos ronda untuk coba pressure kuda masing-masing. Itulah dua peta kesukaan pemain pos ronda seperti kita kawan dengan taktik pin-pinan atau pakuan. Sam Sevian melanjutkan dengan pion C5 membuat tantangan pertukaran pion, ditolak. Mamedyarov memilih dengan pion E5 kawan. Pilihan utama lainnya adalah pion D5 kawan. Inilah yang lebih banyak dimainkan ketimbang pion E5. Memang selisihnya tidak terlalu banyak, biasanya dibalas dengan pion C4 kawan. Pion D pukul pion E6. Di sini tidak ambil gajah langsung. Kalau ambil gajah ya putih membalas ambil kuda, diambil balik oleh menteri. Di langkah berikutnya putih rokade. Tapi kebanyakan pada posisi ini kawan, pion ini langsung diambil balik oleh pion F dan gajah mundur ke peta C2 kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, tapi Mamedyarov memilih pilihan nomor 2 dengan pion E5. Pion C pukul pion D4 terlebih dahulu oleh Sam Sevian. Kuda ambil pion B5 kawan, diambil balik oleh pion A, dan barulah pion ambil kuda F6 lanjut Mamedyarov, diambil balik menggunakan pion G, terbuka lajur G untuk bentengnya jelas kawan. Tidak akan rokade, menahan rajanya di pusat, memanfaatkan lajur G ini jelas putih juga akan mempersiapkan rokade pendek. Tak perlu menunggu lama, taktik seperti ini masih sangat umum kawan dan Mamedyarov memutuskan langsung rokade. Di sini tidak terburu-buru juga dengan bentengnya karena posisi pion ini mendapatkan dua ancaman sekaligus dari kuda dari gajah. Jadi Sam Sevian memilih menterinya keluar ke peta B6, pertahankan dua pionnya ini sekaligus kawan, dan dijawab dengan langkah menteri E2. Menempatkan menterinya di pusat, dengan gajahnya serang pion dan Stockfish menyarankan pion dipertahankan didorong maju ke peta B4. Tapi Sam Sevian tidak mau buang tempo untuk menyerang kawan. Mengorbankan pion B5-nya dengan gajah B7, langsung tekan kuda F3 diikuti benteng G8. Itulah rencana dari Sam Sevian. Dan pengorbanan pion diambil oleh Mamedyarov, gajah ambil pion B5, mengepin kuda di peta D7. Mungkin pertukaran kuda nanti dengan gajah ini akan dilakukan oleh Mamedyarov karena kuda ini juga akan bisa merepotkan untuk tekan kuda di peta F3 nanti kawan.
benteng G8. Dan di posisi ini terlihat kawan, gajah siap sikat kuda di sini dan diambil balik oleh menteri. Menteri bisa mendapatkan gajah di petak B5. Tapi coba perhatikan juga posisi benteng yang ada di belakang. Benteng bisa jatuh oleh menteri nanti. Oleh karena itu pada posisi ini kawan, benteng ini akan dipindah terlebih dahulu oleh Samsevian nanti. Di sini giliran Mehmet Yarob melangkah kawan, memilih dengan langkah benteng D1. Seperti yang kalian lihat, kekuatan gajah terang dengan benteng di lajur ini cukup kuat kawan. Kalian harus bisa menghentikan potensi serangan di lajur G semi terbuka. Stockfish menyarankan dengan gajah F4 terlebih dahulu kawan. Untuk mencegah potensi juga dari ancaman kuda yang manuver pressure kuda F3, juga bisa mundur ke petak G3 blokade lajur G ini. Tapi memilih dengan langkah benteng D1, coba tekan pion ini kawan. Dan di sini benteng A5 jawaban Samsevian, pilihan terbaik kawan, coba tekan gajah. Dan Stockfish menyarankan sikat kuda ini langsung kawan. Diambil balik oleh raja. Benteng ambil pion di sini skak kawan, raja bergeser ke peta E8 ataupun bergerak ke peta E7. Tapi kalau kalian mau berani kawan untuk bermain remis, bisa seperti ini, membuat langkah pengorbanan menteri, diambil oleh kuda dan kalian siap meluncurkan gajah ambil pion G2 kawan. Dan persiapan untuk discover, bergerak ke peta terang, sikat menteri, mungkin menteri bergerak ke peta gelap kawan agar tidak kena serangan gajah. Dan disinilah kalian bisa bermain remis dengan skak-skak yang berulang kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi di sini memilih dengan pion A4 mempertahankan gajahnya dan Samsevian langsung sikat gajah agar tidak mengepin kudanya terus-menerus. Pergerakan kuda dipersiapkan menuju peta E5 kawan. Diambil balik menggunakan pion E. Permainan ini cukup kompleks kawan, jadi admin banyak analisa di sini untuk mengsimulasikan apa yang akan terjadi. Jika diambil dengan menteri, jelas di langkah berikutnya terjadi pertukaran menteri, diambil balik oleh pion, kuda tewas, hitam menang 1 perwira kawan. Karena tidak bisa diambil menggunakan pion, pion dalam posisi kena pin. Oleh karena itu, mengambilnya dengan pion A. Dan kuda bisa manuver ke peta E5 kawan. Untuk pressure kuda F3, di sini kuda mundur ke E1. Kalau kalian bertukar kuda langsung di sini kawan, benteng akan meluncur ambil pion G2. Tapi mungkin taktik atau langkah seperti ini sebaiknya mungkin kita ambil kawan, karena kita tidak akan terus-menerus kena tekan di lajur G. Dan barulah hitam akan ambil kuda dengan pion F. Tapi memilih dengan langkah kuda E1 diikuti dengan gajah B4 kawan. Sikat kuda, tidak ada lagi penjaga petak G2. Dan benteng bisa meluncur di langkah berikutnya ataupun gajah yang diluncurkan terlebih dahulu kawan. Diantisipasi blokade dengan gajah D2 kawan, dan sekarang giliran pion D3. Menteri bergerak ke peta H5 kawan. Kalau menteri bergerak ke peta gelap ini, maka ada gajah C5. Oleh karena itu menteri langsung bergerak ke peta H5, coba pressure peta H7. Dan dibalas dengan langkah pilihan terbaik dari Samsevian dengan langkah kuda G4 kawan. Coba pressure peta F2, ancaman serius di sini. Diantisipasi dengan langkah menteri bergerak ke peta H4. Kalau memberikan ancaman bagi benteng, ya kalah cepat kawan. Ancamannya skakmat lebih cepat di sini kawan. Skakmatnya satu langkah berikutnya skakmat jelas. Pertahankan peta F2 dengan langkah menteri H4, tapi kuda diluncurkan tetap ambil pion F2. Tidak berani ambil langsung dengan menteri kawan, memilih mengorbankan gajah terlebih dahulu. Kalau diambil dengan menteri langsung ada gajah di sini kawan. Kalau gajah sekarang ke peta E3 belum cukup untuk menghentikan potensi menteri putih, akan tetap tewas. Oleh karena itu gajah ini terlebih dahulu bergerak ke peta E3 kawan. Diambil oleh Samsevian dengan menteri, kemudian menteri putih ambil kuda F2. Artinya membuat pertukaran perwira tadi dengan menempatkan gajahnya terlebih dahulu. Dan kembali membuat tantangan pertukaran menteri, ditolak. Menteri ke peta E4 bersama gajahnya, bentengnya, pressure pion yang ada di peta G2. Gajah ini siap sikat kuda yang ada di peta E2. Antisipasinya adalah dengan benteng blokade ancaman gajah terhadap kudanya kawan. Menawarkan bentengnya, mengembalikan keunggulan kualitas perwira. Dan di sini Samsevian melangkah benteng G5. Menteri bergerak ke peta D5 merupakan salah satu pilihan juga untuk membackup gajahnya bergerak ke diagonal ini kawan.
kemungkinan raja akan bergeser ke F1. Samsavian memilih dengan bentengnya ke G5, diikuti langkah gajah kawan menusuk. Di sini benteng A4, kalau gajah bergerak maka menteri juga bisa tewas menteri hitam kawan oleh benteng, dan itulah yang dipilih oleh Samsavian, gajah J5. Stockfish menyarankan dengan benteng F5 terlebih dahulu kawan untuk pressure menteri di sini. Mungkin di sini benteng akan ambil gajah di petak B4 kawan. Benteng ambil menteri di petak F2, berlanjut benteng pukul menteri putih E4, benteng pukul benteng, dan berlanjut benteng bisa bergeser. Kualitas perwira mungkin akan sedikit seimbang kawan, cuma sekarang posisi putih sudah kalah satu pion untuk sementara waktu dan konstruksinya pun juga kurang bagus kawan. Di sini hitam dalam posisi tetap menang kawan, dan pion ini pun juga bisa jatuh, pion ini pun juga bisa jatuh di langkah berikutnya. Oke, kita kembali ke langkah aslinya, tapi memilih langsung menantang pertukaran menteri dengan jalan gajah C5 diterima oleh Mehmet Yarob kawan. Benteng pukul menteri E4. Di sini gajah ambil balik benteng terlebih dahulu karena posisi menteri masih dalam posisi kena pin. Kalaupun menteri ambil gajah, ya masih bisa diambil balik oleh benteng kawan. Di sini berlanjut seperti ini. Mungkin di sini putih bisa melanjutkan dengan langkah ya mungkin raja bergerak ke peta F2 ataupun mendorong pionnya terlebih dahulu kawan, ataupun yang lain terserah kalian. Hitam masih tetap dominan, masih tetap unggul kawan. Tapi Mehmet Yarob memilih dengan langkah pion, maksud saya kuda ambil pion yang ada di petak D3, dan di sini gajah ambil menteri F2 skak, diambil balik oleh raja. Kalau Stockfish menyarankan kuda yang ambil gajah F2, dan di sini gajah ambil pion yang ada di petak G2, persiapan discover kawan. Dan selanjutnya bisa kalian otak-atik apa langkah terbaik lainnya, apakah pion H4. Dan di sini benteng bisa mundur ke petak G7, ke petak G8, masih ada potensi discover. Raja mungkin akan bergerak ke petak H2 kawan. Coba lihat konstruksi pion putih sangat buruk dalam permainan endgame kawan. Nah, ada kumpulan 3 pion yang cukup bebas di lajur F dan di lajur E. Hitam akan tetap menang dalam permainan endgame kawan. Raja siap naik, benteng siap digeser untuk pressure pion-pion ini kawan. Satu pion bisa mengimbangi satu pion di sisi kanan, masih menang kawan hitam. Tapi Mehmet Yarob memilih dengan langkah raja yang ambil gajah F2. Setelah benteng ambil pion G2 skak ini, Mehmet Yarob menyerah di langkah ke-29. Ya, apabila tetap dilanjutkan, hitam akan baku hantam semua perwiranya kawan, dan menyisakan endgame pion kawan. Raja bergerak ke petak D7 untuk menghadang pergerakan pion-pion di lajur B, dan nanti hitam tinggal memainkan 3 pionnya ini kawan. 2 pion bertumpuk di lajur F dan 1 pion di lajur E ini kawan. 1 pion bisa mengimbangi 1 pion di sisi kanan papan, hitam akan tetap menang. Oleh karena itu, saat benteng ambil pion G2 ini, di sini Mehmet Yarob langsung menyerah. Permainan yang sangat tajam kawan, tidak mau buang tempo dan memanfaatkan lajur semi terbuka tadi dengan langkah membuka lajur G dengan pion G ambil balik pion yang ada di peta F6 tadi. Sebuah taktik cerdas tanpa menunggu atau buang tempo, sedikit menahan raja berada di pusat, akhirnya memanfaatkan diagonal terang panjang lajur G dengan gajah bentengnya ini kawan. Pertahanan Mehmet Yarob porak-poranda, walaupun sempat bisa meredam, tapi akhirnya kalah juga jumlah pion ataupun kualitas pion kawan. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur dan memberikan bahan referensi dalam permainan semi slav defense kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Mungkin nanti sore kita akan coba lihat permainan salah satu pemain kita yang berlaga di turnamen Prime Asian Chess Championship yang ada di Filipina kawan. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya kawan bagi kawan-kawan yang baru nongkrong di channel kami. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.